483.575. Kemudian untuk P3K ya, P3K nanti juga ada guru, teknis, kesehatan ya. Pengadaan ASN tahun 2024 ya, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB teman-teman semua. Nah, ini selebaran atau edaran untuk pengadaan ASN tahun 2024 oleh PAN RB ini sudah muncul teman-teman semua ya. Nah, ini kalau ini kita lewati saja. Ini profil tenaga non ASN ya, berdasarkan pendataan non ASN tahun 2022. Ini menjadi acuan untuk penerimaan di tahun 2023 tentunya ya. Bahwasanya intensity nanti ada 595 ya, instansi di pusat di daerah. Ini tentunya nanti semuanya akan mengajukan formasi untuk teman-teman tenaga non ASN ya, di mana di pusat ini terdapat sekitar 325.000 sekian, daerah yang luar biasa banyak ya, 2.029.575. Dengan total kebutuhan yang akan diangkat tentunya nanti 2.355.092 ya. Nah, dengan THK 2 ya, ini dari 2 jutanya terdiri dari THK 2 yang datanya sudah masuk database BKN, ini sekitar 180.059. Kemudian non ASN ini ada 2.175.033 orang ya. Nah, ini rencananya akan dihabiskan di tahun ini ya. Nah, tenaga non ASN ini terdiri dari perempuan dan laki-laki, di mana persentasenya 53% perempuan dan 47% ini laki-laki ya, di mana perempuan ini mendominasi lebih besar daripada laki-laki ya. Ada 1.249.416 dengan laki-lakinya hanya 1.105.000 sekian ya. Kemudian nanti untuk berdasarkan jabatan untuk pengangkatan ASN ini sebenarnya untuk pendidik sendiri nanti sekitar 731.524, untuk tenaga kesehatan nanti ada 204.902, kemudian untuk penyuluh, tenaga penyuluh 74.000 sekian, tenaga teknis ada 609.255, dan tenaga administrasi ada sekitar 735.049. Memang tenaga non ASN sekarang sudah luar biasa sampai 2 juta lebih ya. Nah, ini janji pemerintah tentunya akan mengangkat tenaga non ASN ya. Nah, ini pendidikannya yang terdiri dari SD, SMP, SMA ini sekitar 791. Kemudian D1 sampai D3 ada 283.000, kemudian D4 sampai S1 ini sekitar 1.245, ini paling banyak ya. Memang kebanyakan lulusan itu S1, D4 ya. Kemudian untuk S2-nya ini 31.000, S3-nya 455 ya. Kemudian ada yang tidak menyampaikan ijazah, ini masih ada juga sekitar 2.409. Kemudian progres dan proyeksi penyelesaian tenaga non ASN ya. Nah, ini berdasarkan hasil pendataan non ASN tahun 2022 ya. Hasil pendataan non ASN totalnya ada 2 juta. Jadi dulu pernah ya ada pendataan non ASN ya di 2022. Ini totalnya ada 2.355.092 ya. Kemudian non ASN yang terlulus dan seleksi diangkat menjadi ASN ini ada 749.000 ya. Dengan CPNS ada 603, kemudian P3K ada 748.795 ya. Nah, ini proyeksi sisa non ASN-nya ini yang belum diangkat. Untuk THK 2 sendiri ada 130.000, kemudian non ASN ya. Ini 1.475.199 dengan total tentunya 1.605.694 ya. Nah, dengan ada tanda 2 bintang ini artinya apa? Artinya data proyeksi sisa tenaga ASN secara realisasi ya lebih besar, dapat lebih besar. Ini dapat lebih besar dari ini teman-teman semua. Ya, karena tidak semua formasi khusus terisi oleh peserta formasi khusus non ASN ya. Kemudian belum semua peserta lulus seleksi tahun 2021 dan 2022 ditetapkan nomor induknya. Ini bisa melebihi 1.600.000 dari pendataan. Nah, ini berdasarkan tahun kelulusan 2021 ini ada 1.500 sekian, 2022 ada 317.000, 223 ini sudah lumayan tinggi ya, 430.665 ya. Kemudian berdasarkan kategorinya ini ada CPNS ya, ada P3K guru, nakes, kemudian teknisnya. Nah, ini teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan. Ini teman-teman semua.
untuk arah kebijakan pemenuhan tenaga ASN tahun 2024 teman-teman semua ya. Ini yang pertama adalah fokus pada pelayanan dasar yaitu tenaga guru dan tenaga kesehatan. Ini teman-teman semua ya, masih menjadi prioritas untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Ini karena belum terpenuhinya kebutuhan layanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua teman-teman semua, ini seoptimal mungkin akan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tenaga non ASN yang jumlahnya luar biasa ya, sampai 2 juta sekian ya di instansi pemerintah. Ini dasarnya penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ya. Jadi teman-teman semua yang honorer ataupun THK 2 ya bersiap-siap saja untuk 2024 ya. Ini juga jadi prioritas yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah merekrut talenta-talenta baru. Ini fresh graduate, jadi teman-teman semua yang baru lulus S1 ataupun D4 ya. Ini tentunya nanti akan ada formasi khusus untuk teman-teman semua ya melalui seleksi CPNS ya. Ini membuka kesempatan bagi talenta baru lulusan perguruan tinggi yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Ini ya, mendukung pemerintahan elektronik, sistem berbasis ya. Nah, ini proyeksi kebutuhan ASN nasional ya pada tahun 2024 ini teman-teman semua ya. Kebutuhan ASN tahun 2024 ini totalnya adalah 2.302.543 ya. Nah, untuk CPNS ini untuk umum ya, yang masih tentunya masuk persyaratan ya. Nah, ini disediakan sekitar 690.822. Kemudian untuk lulusan sektin ini ada 6.027. Kemudian untuk P3K ini ada 1.605.694 ya, ada teknis, tenaga kesehatan, guru ya, dan yang lain. Nah, ini teman-teman rincian kebutuhan ASN untuk tahun 2024. Ini untuk pusat sendiri teman-teman semua ya. Untuk CPNS-nya ini 207.247, untuk P3 pusat ini dibuka kurangan atau kekurangannya ini adalah 221.936. Ini totalnya 429.183. Kemudian untuk daerah teman-teman, untuk CPNS ini 483.575. Kemudian untuk P3K ya, P3K nanti juga ada guru, teknis, kesehatan ya. Ini 1.383.758 dengan total untuk daerah ini ya. Ini 1.867.333. Kemudian yang ketiga adalah jumlah alokasi untuk sekolah kedinasan ini hanya 6.027 ya, sehingga rincian kebutuhan ASN 2024 itu sebesar 2.302.543 kebutuhan ini teman-teman semua. Oke. Nah, ini sudah diumumkan oleh Bapak Presiden ya. Ini terkait dengan kebutuhan ASN tahun 2024. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan nanti di Januari ini Pemda semua mengajukan formasi ya, formasi sesuai dengan kebutuhan ya, agar semua kebutuhan yang paling mendasar itu terpenuhi di tahun 2024 ya. Oke, kebutuhan ASN ya teman-teman semua. Kebutuhan ASN nasional umum penetapan dan kelulusan tahun 2021 sampai 2023. Untuk 2021 kebutuhannya itu 1.275. Usulan instansi dan penetapan formasinya hanya sampai 52%, 659 ya. Nah, pesertanya lulus hanya 413.000. 2022 ini masih ada kebutuhan nasional itu 1.200.000. Kemudian secara nasional juga usulan instansi dan penetapan formasi hanya 517.000 ya. Ini tidak sampai 50%, hanya 43% ya. Kemudian peserta lulus, jadi masih ada sisa ya yang tidak tertempati ya. Ini 398.742. Sisa ini tentunya menjadi kebutuhan nasional yang akan masuk di 2023 ya. Ini sekitar 1.030.791. Pengusulannya sampai 55%, tetapi peserta lulusnya tidak sampai 50% ya. Dari kebutuhan tidak sampai 50%, hanya 451.995. Ini 80% kelulusan dari formasi yang sudah ditetapkan. Oke. Untuk alur perencanaan kebutuhan ASN tentunya nanti akan ada alurnya sendiri ya. Nah, ini Januari per 31 Januari tentunya Pemda ini harus sudah bisa menyampaikan formasi, mengajukan atau mengusulkan formasi ya.
Mudah-mudahan Pemda semuanya sepakat akan mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan yang sudah ada. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.